Jika teman-teman mengalami batuk yang lama sampai mungkin berbulan-bulan disertai dengan penurunan berat badan, mungkin dicurigai menderita tuberkulosis. Dan karena itu mungkin teman-teman akan menjalani serangkaian pemeriksaan untuk menegakkan diagnosa tuberkulosis ini. Di video ini saya akan sedikit menjelaskan kepada teman-teman semua, semoga bermanfaat. Jadi di sini saya akan jelaskan apa itu sebenarnya tuberkulosis dan apa sajakah pemeriksaan yang harus dilakukan untuk menegakkan diagnosa tuberkulosis ini. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya, Devi Febriani. Saya merupakan perawat kamar bedah. Di video ini saya akan sedikit menjelaskan tentang penyakit tuberkulosis dan apa sajakah pemeriksaan yang harus dilakukan untuk menegakkan diagnosa tuberkulosis ini. Tuberkulosis ini atau biasa juga disingkat dengan TBC, ini adalah suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini biasanya menyerang area paru-paru, tapi tidak hanya paru-paru yang diserang. Bakteri ini juga dapat menyerang organ lain seperti tulang dan juga kelenjar getah bening. Indonesia sendiri menempati posisi kedua dunia dengan kasus TBC. Dan penyakit TBC ini menular melalui udara. Ketika pengidap TBC bersin atau batuk, maka ia akan mengeluarkan percikan dahak atau droplet yang telah terdapat bakteri penyebab tuberkulosisnya. Ketika droplet terhirup oleh orang lain, bakteri selanjutnya akan berpindah ke tubuh orang yang menghirup melalui saluran pernapasan atas atau mulutnya. Makanya mengapa jika ada pasien yang dirawat dengan diagnosa tuberkulosis atau suspek tuberkulosis, maka petugas yang masuk ke ruangan tersebut harus menggunakan masker. Dan masker yang digunakan juga bukanlah masker yang sembarangan. Standar penggunaan masker untuk pasien tuberkulosis adalah masker N95. Ada beberapa serangkaian pemeriksaan yang harus dilakukan agar diagnosa TBC bisa ditegakkan. Pertama adalah tes mantok. Tes mantok tuberculin atau disebut juga dengan tes kulit. Ini menjadi pemeriksaan medis yang paling sering dilakukan untuk mendeteksi adanya tuberkulosis. Pemeriksaan TBC ini dilakukan dengan memasukkan cairan tuberkulin pada bagian bawah lengan melalui suntikan. Setelahnya, kamu biasanya akan diminta untuk kontrol kembali ke rumah sakit antara 48 sampai 72 jam setelah mendapatkan suntikan tuberkulin. Apabila terdapat pengerasan atau benjolan yang disebut indurasi pada bagian tubuh yang disuntik, dokter akan mengukur benjolan tersebut. Hasil diagnosa akan tuberkulosis ini tergantung pada ukuran benjolannya. Semakin besar area tubuh yang mengalami pembekakan atau benjolan karena suntikan, semakin besar pula potensi terinfeksi bakteri tuberkulosis. Akan tetapi, tes tuberkulin ini belum bisa menunjukkan apakah TBC yang dialami adalah aktif atau laten. Karena tidak sedikit orang telah mengalami paparan bakteri penyebab tuberkulosis yang tidak menunjukkan gejala. Ini berarti bakteri penyebab TBC dalam kondisi tidak aktif. Selanjutnya pemeriksaan yang bisa dilakukan adalah pemeriksaan ronsen torak organ paru-paru. Pemeriksaan ini bisa memberikan gambaran bagaimana kondisi paru-paru dan membantu mendeteksi adanya indikasi tuberkulosis. Biasanya ronsen paru akan dilakukan apabila
satu spesimen pemeriksaan dahak menunjukkan hasil yang positif dan 2 spesimen lainnya menunjukkan hasil negatif. Melalui hasil ronsen, dokter bisa mengetahui apakah ada tanda infeksi karena bakteri pada organ paru-paru. Pemeriksaan selanjutnya adalah tes IGRA. IGRA adalah bentuk pemeriksaan tuberkulosis yang dilakukan dengan mengambil sampel darah. Pemeriksaan ini dilakukan dengan tujuan guna mengetahui bagaimana imunitas tubuh memberikan respon terhadap bakteri yang menjadi penyebab tuberkulosis. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan sputum atau dahak. Pemeriksaan ini dilakukan dengan mengambil sampel cairan dahak untuk dilakukan pemeriksaan di bagian laboratorium. Pemeriksaan dengan nama sputum smear mikroskopi ini mungkin lebih dikenal dengan pemeriksaan BTA atau tes dahak. Namun jangan salah, dahak dan air liur adalah hal yang berbeda. Jadi mengapa kadang-kadang perlu dilakukan pemeriksaan dahak berkali-kali pada pemeriksaan sputum ini? Karena terkadang pasien tidak memberikan dahak atau sputum, tapi memberikan air liur. Dan ini jelas berbeda dan tidak akan memberikan hasil yang diinginkan. Dahak atau sputum ini dihasilkan di bagian pernapasan bagian bawah, bronkus, dan bronkiolus. Sementara air liur dihasilkan oleh kelenjar yang terdapat pada area mulut. Jadi kuman TBC tidak akan ditemukan pada air liur, walaupun pasiennya memang menderita TBC. Demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat dan memberikan sedikit informasi kepada kita semua apa sajakah pemeriksaan yang akan dilakukan untuk menegakkan diagnosa tuberkulosis. Jumpa lagi di video saya berikutnya. Stay healthy. Assalamualaikum.